Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Knight Zero. Ya, dan hari ini gue bakal lanjutin lagi gameplay gue di game My Otaku Girlfriend. Ya, tanpa baik basa-basi, kita langsung aja ke dalam in game ya. Let's go guys. Oh ya, terakhir kan kemarin tuh si Satria nih sebagai MC-nya. Dia ngajak si siapa tuh namanya? Hoshina ke mesin ini, kemana tuh, ke arcade ya kalau salah. Oke. Ayo kita mulai game ya. Jam menunjuk pada pukul 2:30 lah. Di ruang tamu aku tengah membaca manga yang dipinjami oleh Chizu tempo hari. Aku hanya menerka apa saja isi pembicaraan tiap huruf yang sama sekali tidak aku pahami. Kayak sih kalau menurut gue itu manga ini deh, pakai bahasa Jepang cuy. Sudah hampir 1 jam dan aku ayo bolak-balik di bab 1. Aku membaca manga itu seolah sedang memainkan puzzle. Iya sih, kalau bisa yang manga yang tulisannya Jepang kadang bikin pusing guys. Tapi ada kok, emang ada sih yang translate bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Percuma aku tidak akan paham. Siapa tuh? Satria permisi. Siapa guys? Sekali dengar aku langsung tahu siapa pemilik suara itu. Masuklah, tidak dikunci. Kayak suara gue agak aneh nih guys. Dari pintu terdengar Chizu muncul dari baliknya. Dia menenteng tas kecil. Aku bisa menebak isinya. Apa tuh? Beberapa buku dan alat tulis yang tak lupa dengan camilan. Tugas bareng kah? Sejak 3 hari lalu, Chizu berkunjung dengan tujuan untuk belajar bersamaku. Belajar apa main? Alasannya jelas, tak lain karena kami adalah tetangga. Chizu adalah murid pindahan dari luar negeri. Ya udah tau lah. Mau sepintar apapun dia pasti perlu beradaptasi dengan materi di sini. Dan di sisi lain, nilaiku juga tidak buruk. Oke, mantap. Oke, terdiam. Kamu belum selesai satu bab pun. Tatapan Chizu tertuju pada manga yang di tanganku yang masih tak goyah berkutat di sekitaran bab 1. Ya begitulah. Bentar, orang tua si Satria kemana guys? Udah tahu kah tentang mereka berdua? Aku benar-benar suka. Kamu benar-benar suka Hyakinan kan? Hyakinan. Oh no, kayak gue kemarin salah bacanya deh. Tentu saja aku suka. Kalau tidak, bagaimana aku tidak akan jelaskan deretan serinya di lemari kaca itu. Lalu kenapa? Kamu terlalu sibuk kah? Bukan seperti itu. Terus? Hah? Oh, dia menghela nafas guys. Aku sedikit berat untuk mengatakannya. Aku memperlihatkan halaman yang dari tadi hanya aku bolak-balik. Aku tidak mengatakan apapun terhadap dia. Dia akan paham tanpa perlu diberitahu ada apa. Tidak berhasil. Kamu tahu
huruf apa yang ditulis di situ. Cizu mengernyit mengernyitkan dahi, memperlihatkan kembali dengan seksama. Hiragana kanji maksudnya bangke. Bener kan guys, manga itu manga bahasa Jepang. Ia tak yakin dengan jawabannya. Terdiam. Aku merasa tidak perlu mengatakan apapun tentang itu. Sekian detik berlalu dan merasa saja raut wajah Chizu seketika berubah. Nampak shock, matanya berbelalak. Sumpah dah, ya ampun, gua kenapa? Tangan kanannya sontak membungkam mulutnya. Astaga, aku bersadar. Ayo loh, bener kan? Sadar dia. Ujarnya dengan suara teredam. Melihat itu aku tak kuasa menahan geli. Ekspresi terkejutnya adalah hal baru buatku. Maafkan aku benar-benar lupa. Kan bener guys, manganya bahasa Jepang, si Satria nggak paham. Nah, si Satria mau kasih tahu tapi si Chizunya kagak ini guys, kagak sadar. Kenapa kau tidak langsung bilang kemarin? Aku malu banget, cerobohnya aku. Aku tadi mencoba membaca ayat, menebak-nebak, tapi ternyata tetap susah. Tentu saja itu mustahil. Mau aku bacakan manga itu untukmu? Hah, gimana? Iya, mau aku bantu bacakan manga itu? Aku sih mau saja, tapi bukankah ini akan terlalu merepotkanmu? Tenang, Cijo mau merebut manga yang kupegang. Sini. Dibacain guys. Dia duduk di sofa sekaligus mengisyaratkan padaku untuk duduk di sebelahnya. Yang mana nih guys? Ini aja. Benar tidak apa-apa. Kenapa tidak? Gugup aku duduk di sebelahnya, mencari jarak yang sesuai. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, tidak pula terlalu jauh. Kita mulai dari awal ya. Baik, Bu. Bangke, Satria bener-bener ya. Cizu merapatkan jarak di antara kami, jarak yang tadi aku ciptakan sendiri. Walaupun tidak sampai menempel, tapi aku bisa merasakan perlahan hawa hangat terhantar melalui udara di antara celah jarak kami. Bangke, ada aura gitu. Aku mulai, iya. Cizu menunjukkan tiap balon percakapan yang ada di manga itu, mulai menerjemahkan satu persatu. Aku hanya duduk manis memperhatikan dengan seksama. Mendengarkan tiap kalimat yang terucap di bibirnya, menikmati atmosfer itu dalam-dalam. Seharusnya yang menjadi perhatianku adalah manga yang berada di tangan Chizu, tapi seringkali aku fokusku berkontak untuk sejenak terpesona kepada gadis ini. Ya, Satria ya. Dia jauh lebih menarik. Sesekali aku bertanya jika ada bagian yang sekiranya aku tidak paham atau ada yang terlewat. Chizu dengan senang hati menjelaskan.
detik demi detik, menit demi menit, tak terasa sudah hampir 1 jam kami mempertahankan kondisi itu. Dengan aku senang dengan keadaan ini, tapi bukan itu tujuan Cizu datang kemari. Kan mau belajar bareng ya, malah baca manga bareng. Ya gitulah fase PDKT ceritanya mah. Aku belum mengingatkannya. Maaf Cizu. Oh iya, muka MC nya belum dikasih lihat guys. Gue udah sempet ngomong ya di episode kemarin tuh. Iya, apalagi yang membuatmu bingung. Bukan itu. Lalu kamu tidak lupa tujuanmu kemari kan? Tujuan apa tuh? Belajar. Nah kan bener. Aduh. Aku menunjuk kantong yang tadi Cizu bawa. Iya maaf, aku lupa. Aku malah asik sendiri. Tidak perlu minta maaf. Aku juga senang kamu mau membacakan manga itu untukku. Kalau begitu manga kita lanjutkan besok saja ya. Iya, tidak apa-apa. Lagi pula bagiku saat ini uasmu lebih penting daripada manga itu. Betul guys, utamakan belajar sebelum melakukan hal-hal lainnya, terutama kalau pas lagi ujian. Itu dia, nggak boleh. Sebenarnya sih ada yang emang belajarnya tuh pas di kelas, tapi pemikiran apa tuh, ilmunya udah masuk nyerap di otak gitu loh, jadi nggak perlu belajar kadang. Begitu ya. Terima kasih sudah memperdulikanku, kata Cizu. Tidak masalah, kalau begitu ayo kita mulai. Aku akan membantumu seperti kemarin-kemarin. Siap pak. Kamu juga memanggilku seperti itu. Bangga. Aduh, indahnya zaman SMA. Cizu adalah murid yang pindah baru-baru ini, terlebih dia dari luar negeri. Butuh perhatian dan usaha lebih agar dia mampu beradaptasi dengan semua materi yang ada. Maka dari itu, di sini aku mengulurkan tanganku untuk membantunya. Kuharap nanti Cizu dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke guys. Masa-masa UAS telah sukses kami lalui. Buset, langsung time skip. Ya kayaknya ini episode terakhir deh guys. Soalnya gue lihat itu sisa 1 galeri lagi. Baik diriku ataupun Cizu, nilai yang kami dapatkan cukup bagus. Ngapa gue baca kayak anak SD dah. Cizu mampu beradaptasi dengan sangat baik. Bisa dibilang sesi belajar kami sangat membuahkan hasil. Nah, ya ampun, gue kenapa coy? Setelah UAS kami memeras akal pikiran itu. Kini terbitlah libur panjang selama 2 minggu penuh. Widih, 2 minggu. 2 minggu penuh ya. Sebenarnya sih 14 hari doang, gak kerasa deh. Sebuah upah yang layak kami dapatkan. 2 minggu guys, tapi kurang gak sih biasanya? Tak terasa seminggu telah berlalu semenjak libur panjang dimulai. Waduh, ada apa nih? Saat ini aku tengah duduk santai di sofa di ruang tamu, membaca serial manga yang keluar baru-baru ini. Manga apa tuh? Demon Slayer kah? Di tangan kananku secangkir teh yang telah habis setengah. Sesekali aku menyesapnya. Menyesap maksudnya meminumnya kali. Menikmati kesunyian ruang tamu ini. Namun aku tidak sendirian di sini.
Wow, dia lagi baca manga bareng guys. Di sofa seberangku berada Chizu tengah membaca manga yang tidak lain adalah salah satu koleksiku. Ia tidur tertengkurap menyanding sebungkus snack yang dia bawa dari rumah. Nampak sangat asik dengan dunianya sendiri. Chizu kerap kali bermain ke rumahku meminjam manga untuk dibawa pulang ataupun dibaca di tempat seperti ini. Buset deh, orang tua aku juga sangat menyambut baik kehadirannya di rumah kami. Jadi lebih ramai katanya. Di sisi lain orang tua kami memiliki hubungan yang sangat baik. Maka dari itu orang tua Chizu tidak khawatir ketika anak gadisnya tiba-tiba hilang dari rumah. Buset dah. Mereka tahu untuk mencarinya di tetangga sebelah. Dengan kewaspadaan mereka yang terbilang rendah, kadang-kadang aku merasa tidak dianggap sebagai remaja laki-laki di sini. Iya juga ya, bisa bahaya loh sebenarnya. Entahlah, aku tidak tahu harus merasa senang atau sedih karena mendapatkan kepercayaan mereka. Udah bangun, kau mau? Chizu menyodorkan snacknya padaku. Supaya dia sadar kalau aku tengah memperhatikannya. Nanti aku ambil sendiri. Oke, kata Chizu menarik kembali bungkusan itu. Satria, kalau menurutmu apakah ideologi dari protagonis di sini benar? Chizu bertanya tiba-tiba sembari menunjuk manga yang dia pegang. Apa tuh? Entahlah. Aku ingin bilang, tapi nanti kamu akan jadi spoiler. Tidak masalah. Ya, tidak usah kalau begitu deh. Jadi nanti sekejap Chizu menjentikan dahiku dengan cukup keras. Disentil dahinya loh, cukup untuk membuatku mengadu. Aduh, kocak banget dah ini game. Seru guys, tapi ya seru sih. Nanti deh kita kasih rating di akhir aja kalau misalnya gamenya udah tamat. Aku memegangi area yang terasa sedikit panas. Maafkan aku, kamu sih. Aku kan sudah bilang jangan. Aku sakit sedikit. Coba lihat, Chizu mengusap dahiku. Aduh, gua tebak pas dia shouting cuy. Itu terjadi begitu saja. Aku tidak bisa menahan perasaanku. Jantungku kan bener. Shouting guys. Gawat, di sini terlalu bahaya. Chizu sudah tidak sakit kok. Aku menggoyangkan kepalaku mencoba melepaskan diri dari usapan jemarinya yang lembut itu. Bangke. Udah sih jadian kan mereka jadian gak guys? Menurut kalian mereka jadian gak nih? Kalau menurut gue sih jadian ya. Maaf aku menyentuhmu tanpa izin. Tak apa-apa, setidaknya ini terasa lebih baik berkatmu. Sebentar, bukankah kalimat itu barusan terkesan seperti aku sedang menggoda ya? Ayo loh. Benarkah? Ya begitulah. Aku mengedarkan pandangan nggak sih? Pandangan ke sembarang arah. Pandangan coy.
Nggak tahu sih, kayak gue yang salah baca atau emang teksnya sedikit salah. Kemudian meneguk tes dia apa tuh namanya, ngeliat ke segala arah terus tiba-tiba langsung minum teh gitu lah. Gimana ya ilustrasi, syukurlah kalau begitu. dia dia keselak guys. Baik-baik saja, minum perlahan. Ya elah Satria bisa baik. Aduh, sialan, hatiku tidak mampu menahan semua ini. Sepertinya tak lama lagi aku akan dipanggil menghadap Valhalla. Aku kalah dalam perang. Bangke. Tidak, Cizula yang menarikku sendiri sebagai Valkyrie. Bisa gitu. Lalu kami hanya menghabiskan waktu seperti itu dengan obrolan kecil yang sesekali muncul. Hingga petang akhirnya datang. Kemudian Shizu pamit pulang dengan membawa manga yang belum ia selesaikan, yang belum selesai ia baca tadi. Lalu besoknya dia akan datang lagi masih dengan membawa manganya yang belum selesai. Kupikir dia nyaman di sini. Ya. Pukul 11 malam. Sesaat setelah selesai sikat gigi, aku beringsut menuju kamarku. Lama-lama aku menjatuhkan tubuhku ke kasur. Malam sudah cukup larut. Buset, 10:30 tadi katanya. Aku sudah mengantuk. Remang cahaya hanya berasal dari lampu tidurku, membuat kelopak mataku semakin berat. ada yang ngechat. Coba guys, siapa yang ngechat guys? Cizo nih, kalau gue sih Cizo ya. Handphoneku bergetar seperti ada sebuah pesan yang masuk. Siapa? Jangan-jangan Cizo. Buru-buru aku menyibak selimutku yang tak karuan mencari di mana gadget itu bersembunyi. Ini dia. Pengirim Lisa. Oh, ya temennya. Ya, Lisa, gua kira Cizo. Mataku kembali mengantuk. Oke. Katanya, Satria besok aku dan Liam mau main ke rumahmu. Biasa, minjem manga. Aman gak? Jam 10-an mungkin, gimana? Aman sih. Memangnya kamu mau ada acara besok? Gak ada, paling mau tiduran seharian. Ya ya udah, berarti bisa ya besok ke rumahmu. Mau kami raid nggak tuh? Ya jangan lupa cemilan, tapi siap bos. Bangke. Aku menekan tombol daya handphone itu. Bukan kedua mataku menyelami kegelapan. Barangkali bisa bertemu Cizu dalam wujud Valkyrie. Bangke. Ya, jangan bilang chapter 5. Oh enggak. BTW. Oh, chapter 4/2. Lanjut lah ya. 9:30 pagi. Aku baru saja selesai dengan membersihkan kamarku. Sekarang terlihat lebih baik. Ini adalah rutinitasku sebulan sekali, dan ditambah Liam dan Lisa yang hari ini akan mampir. Bentar guys, kayak ada yang kurang deh. Suara game musiknya mati, what the hell? Aku yakin mereka akan
menggobrak-abrik kamarku, jadi aku rapikan sedikit. Satria, permisi. Itu mereka. Masuklah. Nah, kira ada lagunya loh. Gue panik ada lagunya. Tapi sejauh ini aman sih ya, nggak kena copyright gue. Siap. Mereka muncul dengan masing-masing membawa sebuah kantong belanja yang sudah pasti berisikan makanan ringan. Mengenakan setelan bebas, jarang aku bisa melihat mereka dengan wujud ini. Biasanya mereka mampir ke rumahku sepulang sekolah, tentu saja masih dengan seragam yang melekat pada mereka. Yo, mau minum apa? Jus jeruk, es buah. Oke teh ya. Duduklah di sana. Aku menunjuk ke sofa ruang tamuku. Orang tuamu sedang tidak di rumah? Tidak. Kalau begitu, kau ambil sendiri ya. Gue juga. Bangke lo, langsung ngibrit mereka. Mereka dengan seenak jidat masuk ke kamarku. Aku sudah tak ambil pusing. Kayaknya sampai sini dulu deh guys, soalnya ini udah hampir 30 menit deh kayak menurut gue. Oke. Ya, thank you banget ya guys buat kalian yang udah nonton. Dan ya, gue bakal lanjut lagi di next video ya, soalnya ini kayak kepanjangan deh. Gue takutnya sejam. Oke, makasih buat kalian yang udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. Dan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Dan ya guys, dadah, adios.